welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kalian yang sudah tekan video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you. Hari ini aku bakalan ngebahas tentang tips-tips keuangan yang mungkin kalian rasa kalian susah untuk mengelola keuangan kalian, susah untuk mengelola pengeluaran, dan susah mengelola pemasukan kalian. Apalagi kalau misalnya kalian seorang mahasiswa yang kehidupannya diatur dan keuangannya diatur oleh orang tua. Aku bakalan kasih tips mengatur keuangan kalian secara benar. Yang pertama adalah kalian harus atur pola makan kalian. Kenapa kalian harus atur pola makan kalian? Karena pola makan yang sebenarnya benar itu adalah pola makan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita punya modal yang sedikit, tapi pola makan kita itu tidak sesuai dengan modal yang kita punya. Jadi kalau misalnya keuangan kita ini pas-pasan, belilah makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan yang sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau misalnya kebutuhan, itu pasti bakalan dipakai. Tapi kalau misalnya keinginan, itu pasti dampaknya lebih singkat. Tapi kalau misalnya kebutuhan, dia bakalan berperan besar dalam kehidupan kita. Nah, contohnya, kalian harus atur pola makan kalian. Pola makan ini, kalian bisa atur misalnya, pagi hari itu wajib atau enggak, kalau siang wajib atau enggak, malam wajib atau enggak. Nah, kalau misalnya pola makan kalian udah teratur nih, pagi, siang, malam, kalian tidak menambahkan jam makan lagi, pasti keuangan kalian bisa dikelola dengan baik dengan sistem pola makanan kalian yang udah diatur tadi. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua buat kalian para mahasiswa ataupun siswa yang lagi ngekos ataupun kontrak, kalian wajib menyisihkan uang jajan kalian. Nah, kalau misalnya uang jajan ya udah disisihin nih, seberapapun itu harus kalian sisihkan. Baik itu 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 10.000, 20.000, seberapapun wajib disisihkan sebagai uang tabungan. Kenapa? Karena keuangan kita itu kan sulit diatur ya, sulit untuk mengatur pengeluaran yang bakalan kita keluarin, dan pemasukannya pun tidak bisa kita atur juga karena kita belum bekerja. Nah, kalau misalnya kita belum punya pemasukan, masih dari orang tua, keuangan ini kita bisa buat tabungan. Nah, menyisihkan uang jajan kita. Jadi kalau misalnya uang pegangan yang utama itu udah habis, kita punya uang yang udah kita sisihkan dari jajan kita setiap harinya. Nah, itu bakalan ngebantu kita buat menjadi uang simpan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mendesak, uang itu bisa kita pakai tanpa kita harus cari kemana-mana, ngutang sana-sini. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah kalian wajib membuat list kebutuhan kalian beserta harganya. Nah, kalau misalnya kebutuhan kita itu kan berbeda-beda ya, tapi secara umum kebanyakan itu sama. Kebutuhan dari setiap makanan yang kita makan dan keperluan kita sebagai mahasiswa itu rata-rata sama. Ada modal untuk kita makan, ada untuk yang pembelajaran khusus perkuliahan. Terus uang jajan sendiri nih, kalau misalnya orang tua yang bakalan misah uang jajan sama uang kebutuhan, kita punya 3. Tapi kalau misalnya orang tua kita cuman punya 2 ini tadi, uang khusus untuk kita makan dan sekaligus jajan, dan uang yang khusus untuk kebutuhan kampus sekaligus uang bensin. Nah, ini kan cuma 2 ya. Nah, untuk kalian yang mungkin ngerasa bingung untuk memilih yang mana uangnya, kalian bisa buat list, buat catatan, apa sih makanan yang menjadi kebutuhan. Misalnya beras 1 bulan sekian-sekian, terus kampus untuk keperluan print, fotokopi, makalah, dan sebagainya buat sekian-sekian. Dan cantumkan harganya, setelah itu kalian jumlahin. Nah, jumlah dari keseluruhan kebutuhan kalian itu tidak boleh kalian gunakan untuk jajan. Artinya, sebagian atau sisa dari yang kalian jumlahkan itulah uang jajan kalian. Nah, jadi dari situ kalian tidak akan merasa kekurangan untuk mengatur keuangan kalian sebagai mahasiswa atau siswa. Tips yang keempat adalah kalian bisa mencatat pengeluaran dan mencatat pemasukan kalian juga. Kalau misalnya catatan kalian itu setiap bulannya lengkap ya, misal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ada 3 bulan. Bulan pertama pemasukannya berapa? Bulan kedua pemasukannya berapa? Nah, setiap perhitungannya itu setiap bulan. Jadi misalnya pemasukan kalian 1 bulan misalnya 3 juta. Nah, pemasukan kan 3 juta, catat. Pengeluarannya untuk sekian-sekian dari list yang kalian buat tadi, kalian masukkan tuh pengeluarannya bulan ini. Apakah misalnya ada song dari jajan kalian atau song dari modal kalian yang bisa kalian gunakan di bulan kedua, atau kalian memilih untuk menabung. Nah, kalau tips dari aku, lebih baik kalian tabung sisa dari
modal yang kalian punya di bulan pertama. Tapi kalau misalnya kalian kekurangan, nah kalian perlu untuk membuat tabungan terlebih dahulu sebenarnya tadi di bagian yang kedua. Nah, kalau kalian udah jajan nih, udah punya uang jajan ketika kalian udah ngelis, pastikan uang jajannya disisihin dong untuk tabungan di poin yang kedua tadi. Nah, itu bakalan ngebantu kalian untuk ngatur semua pola keuangan kalian. Jadi, untuk namanya kekurangan uang itu tidak mungkin terjadi lagi. Dan kalau misalnya uangnya itu kita merasa modalnya sedikit, nah itu kan yang pastinya kita harus mengurangi jajan dong. Yang pasti jajan, kalau misalnya kalian memang orang yang sering jajan di luar, lebih baik kalian masak sendiri aja mulai dari sekarang. Untuk buat kalau cemilan kan mungkin jarang-jarang lah ya, karena mahasiswa atau mungkin siswa. Untuk ke sekolah ataupun ke kampus, kalian cuma perlu bawa yang dari kos atau kontrakan kalian. Jadi itu membantu kalian untuk mengurangi pengeluaran kalian di bulan pertama. Nah, kalau misalnya uang yang diberikan orang tua kalian itu lebih, atau mungkin digabungin semuanya, dari perkuliahan sampai makan sampai jajan tuh digabungin semua, itu pasti bingung banget kan ngelolanya. Nah, 4 tips tadi bisa bantu kalian buat atur pola makan kalian, terus buat list, nyisihin uang jajan kalian setiap harinya, kemudian buat kebutuhan kalian yang dicantumkan langsung dengan harganya. Dan yang terakhir tadi, kalian bisa catat pengeluaran dan pemasukan kalian kalau bisa setiap bulan. Tapi kalau memang kalian adalah orang yang sering jajan dan sering mendapat kekurangan uang gitu ya, kalian bisa melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan ini setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Jadi di situ kalian bisa lihat apa sih yang menjadi titik pemborosan pengeluaran uang kalian. Nah, itu pasti bakalan ngebantu kalian buat atur semua pola keuangan kalian. Dan yang pasti kalian tidak akan bisa minjam ke orang lain karena kalian punya tabungan sendiri. Jadi itu dia tips dari aku. Semoga bisa bantu kalian buat ngatur keuangan kalian sebagai anak kos atau anak kontrakan yang masih menjabat sebagai seorang siswa maupun mahasiswa. Dan kalau misalnya kita punya keuangan, jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita ya. Jangan sampai kita berbohong untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi pergunakanlah uang dari orang tua kita itu untuk benar-benar perkuliahan, untuk benar-benar memenuhi kebutuhan kita. Supaya semakin cepat prosesnya, kita juga bakalan semakin cepat selesai kuliahnya dan selesai sekolahnya. Dan kita bisa berpenghasilan juga gitu. Itu dia tips dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi.